Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 26 September 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Warga Negara VIP. Firman Tuhan terambil dalam Filipi 3:19 sampai dengan ke-20. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami menghargai sepenuhnya bahwa kami sebagai orang-orang yang sudah diberikan kewarganegaraan yang terbaik, yaitu kewarganegaraan di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, betapa susahnya kalau kita ingin menjadi warga negara yang termaju, negara yang terbaik, misalkan Amerika atau di Eropa, di negara-negara tertentu. Semua orang akan berbondong-bondong ingin meninggalkan negaranya kalau negaranya kemudian di sana penuh dengan korupsi, miskin, terbelakang, banyak peperangan, tidak aman. Kemudian bencana yang terjadi, maka kita melihat ada banyak sekali proses pengungsian, urbanisasi yang terjadi dari tempat yang kurang baik menuju tempat yang lebih baik, dari tempat yang miskin menuju tempat yang kaya, dari tempat yang tandus yang tidak menghasilkan, kemudian pergi ke tempat di mana dia bertumbuh menjadi orang-orang yang bisa bercocok tanam ke tanah-tanah yang subur, kemudian mendapatkan aliran air yang memadai. Jadi, natur manusia adalah ingin mencari yang lebih baik. Dan kita melihat ada banyak kemudian orang-orang kita, anak-anak kita yang sudah sekolah di luar tidak kembali ke Indonesia. Lalu ditanya kenapa? Karena merasa di sana jauh lebih baik. Tapi yang saya yakini bahwa setiap negara tentu punya kelebihan dan kekurangan. Kalaupun kita pindah ke negara lain, kemudian jadi warga negara di sana, tentu jangan lupa tetap untuk mencintai di mana kita sebagai orang yang terlahir di negeri kita yang tercinta ini. Sahabat seperjalanan, firman Tuhan berkata ada dua kewarganegaraan yang digambarkan di dalam Alkitab, yaitu kewarganegaraan yang namanya di dunia ini. Kemudian ada namanya kewarganegaraan yang ada di sorga. Itu nasihat-nasihat daripada Paulus kepada jemaat di Filipi. Kita harus mengingat yang namanya warga negara, kita tinggal di sana sampai mati. Itu warga negara dunia. Tetapi yang namanya warga negara surga, dari hidup sampai mati, sampai bangkit kembali, kita memiliki hak dan wewenang yang diberikan oleh Allah untuk menikmati fasilitas sebagai warga negara surgawi. Kita akan menikmati keindahan yang sangat luar biasa. Kalau suatu hari kelak nanti kita akan bertemu Tuhan di surga sana. Gambaran tentang di surga, Tuhan Alkitab sudah menggambarkan secara rinci dan luar biasa dengan perumpamaan. Dalam Wahyu 21 di sana dikatakan air mengalir dengan luar biasa bagaikan kristal. Jalan-jalannya terbuat dari emas. Di sana tidak ada maut, tidak ada kedukaan, tidak ada kejahatan, tidak ada dosa, tidak ada kematian, tidak ada proses penuaan. Seluruh yang buruk yang ada di dalam dunia diubahkan oleh Allah suatu hari kelak nanti, suatu kita masuk sebagai warga negara surga. Dengan mensyukuri semuanya itu, tatkala kita hidup di dalam dunia, kita punya kewarganegaraan masing-masing. Tentu kita sebagai warga negara Indonesia, maka berjuanglah dengan baik sebagai warga negara Indonesia, menjadi rakyat yang baik, yang mendukung program-program pemerintah yang baik, yang tidak melanggar hukum, taat aturan. Itulah warga negara. Pada saat kita taat aturan, kita tidak melanggar, kita mendukung seluruh untuk kemajuan bangsa ini. Walaupun peran kita mungkin bukan politikus, kita bukan presiden, kita bukan pejabat, tetapi justru kemajuan sebuah negara itu dimulai juga dari rakyat yang sadar, yang berjuang memikirkan perkembangan bangsa ini secara kolektif diupayakan, diperjuangkan bersama-sama. Sebagai warga negara kerajaan Allah, kita menjadi orang-orang yang dijanjikan oleh Tuhan suatu hari kelak nanti sebuah kehidupan yang indah di surga sana. Namun firman Tuhan berkata, apa yang dikatakan, jangan menjadi orang-orang yang seperti mereka. Bagaimana Tuhan mereka adalah perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka, pikiran mereka hanya semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi yang penuh dengan keberdosaan. Kita sebagai warga negara pun kita tidak boleh melanggar hukum. Sebagai warga negara
Allah kita tidak boleh berbuat dosa. Dua-duanya sama. Menjadi rakyat yang baik dan juga menjadi anak Tuhan yang baik. Maka dua bagian ini adalah harus diperjuangkan. Seorang anak Tuhan yang baik, dia akan menjadi rakyat dan warga negara yang baik di muka bumi ini. Dan sebagai seorang warga negara, kita jangan lupa kita juga adalah warga negara Allah yang harus membawa misi Allah, kebaikan Allah, kemudian seluruh yang terbaik dari Tuhan. Orang harus mengenal dan kita perlu menyampaikan tidak hanya lewat ucapan, tapi lewat perbuatan kita, lewat keteladanan kita, lewat kejujuran kita, lewat keikhlasan kita, lewat kehidupan yang tidak merugikan orang lain, tidak melukai orang lain, tetapi menjadi berkat, menjadi batu, katakanlah loncatan, bukan kemudian menjadi batu sandungan, sehingga ada orang yang bisa melompat lebih tinggi, lebih berhasil karena kita. Ada orang yang dipulihkan karena kita di dalam kasih setia Kristus Yesus yang sudah mencintai, mengasihi, menyelamatkan, menguatkan, dan menyertai kita semua. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menjadi warga negara yang terbaik, tidak hanya di dalam dunia ini, tetapi juga menjadi warga negara kerajaan Allah yang kita perjuangkan. Bagaimana hidup kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Janganlah seperti pada ayat yang ke-9. Orang yang tidak menjadi warga negara yang baik, baik di dunia ini maupun sebagai warga negara kerajaan Allah, hidupnya hanya untuk perut mereka. Yang dipikirkan adalah makan, yang dipikirkan adalah kepuasan. Dan kata perut tidak hanya berbicara tentang makan, tapi lebih juga merujuk kepada hawa nafsu. Ingin menggapai, ingin memeluk, ingin merampas, ingin mengambil, ingin mendapatkan semuanya. Kalau bisa, saya dapat semuanya, orang lain tidak kebagian, tidak apa-apa. Itu yang disebut dengan kemuliaan mereka adalah perut mereka. Tapi firman Tuhan berkata, perut mereka lah yang menjadi kebinasaan. Lalu kemudian kemuliaan mereka adalah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Kata perkara-perkara duniawi artinya duniawi bukan berarti hanya dunia ini, tetapi sifatnya itu loh keberdosaan, kedagingan yang lebih diperjuangkan di dalam hidupnya. Kita harus paham bahwa satu hari kelak nanti kita tidak hanya menjadi warga negara yang ada di muka bumi ini. Kita akan kembali semuanya. Seluruh warga negara yang kita miliki saat ini itu akan terlepas pada saat kita mengalami kematian. Kita tidak perlu lagi membayar pajak, kita tidak perlu lagi menjalankan seluruh fungsi dan tugas kita sebagai warga negara, sebagai rakyat. Tidak ada orang sudah meninggal kemudian diminta pajak. Tidak ada orang yang sudah meninggal kemudian dituntut untuk melakukan sesuatu karena memang hidupnya sudah berakhir. Tetapi hidup kita, ingat, kita pun adalah warga negara yang terbaik, warga negara VIP, yaitu anak-anak Tuhan yang harus mencerminkan kehidupan. Jangan beraib, jangan kemudian hidup kita hanya untuk perut kita, untuk perkara duniawi, tetapi kita harus tertuju kepada Allah, yaitu yang pemilik kerajaan sorga. Kita akan menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat pada ayat yang ke-20. Marilah sahabat seperjalanan menjadi warga negara yang baik di muka bumi ini, dan menjadi warga negara yang baik sebagai warga negara kerajaan Allah. Biarlah Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.